Jadi kalau nilai-nilai kayak sabar, jujur, bahkan sampai takut dan berani itu ada di dalam diri kita. Di dalam ajaran agama Hindu sendiri itu tuh banyak sekali ajaran-ajaran agama Hindu yang mengajarkan kita bagaimana kita menjadi remaja Hindu atau pemuda Hindu yang bermoral dalam dunia maya. Salah satunya ajaran Hindu adalah ajaran Wiweka. Budir Jenanam Asamoha. Kita punya segala potensi yang baik, tinggal mau dipakai atau enggak. Om Swastiastu, sahabat Baskara dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Jenny Indriani yang akan menjadi host dalam podcast Baskara pada siang hari ini dari Badan Penyiaran Hindu Pusat. Pewarta Dharma Penyejuk Hati. Nah, untuk saat ini saya sudah ditemani oleh Ava, dan ini cukup unik karena namanya tidak ada unsur-unsur Hindunya, tapi Ava ini adalah pemuda Hindu atau remaja cilik Hindu yang sekarang tuh masih kelas berapa Ava sekarang? Kelas 6 SD. Oke, kelas 6 SD, tapi prestasinya udah luar biasa. Dan benar nih, namanya Ava Vukonik ya, benar? Iya, benar. Berarti tidak ada unsur-unsur Hindunya nih? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, jadi memang Ava ini dia punya kewarganegaraan yang berbeda ya, tapi hebatnya lagi Ava ini meskipun dia punya kewarganegaraan yang berbeda, tapi dia masih luar biasa, masih menjadi remaja Hindu di era modern saat ini. Nah, untuk Ava sendiri nih, sekarang Ava sekolah di sekolah mana nih sekarang? Aku sekolah di Sekolah Noah untuk sekarang ini. Untuk kelasnya kelas berapa? Kelas 6. Oke, kelas 6 nih. Udah mau lulus, udah mau masuk SMP Iya, ya Ava udah ya. mau masuk Udah mau SMP. masuk ke jenjang selanjutnya. Nah, untuk Ava sendiri ini skillnya nih luar biasa nih. Ava sekarang itu sibuk atau skillnya ini ada Englishnya, terus dance-nya ini. Dance-nya ini Ava lebih suka ke dance apa nih? Aku stabil aja sih Kak. Aku suka dance tradisional, aku juga suka dance modern. Berarti tari Bali masih ikut juga masih. Tuh luar biasa nih. Meskipun Ava ini generasi Z, tapi dia masih mempertahankan Balinya sendiri, Hindunya sendiri dengan belajar dance. Lalu Ava juga ini adalah suka bola basket ya, betul, betul. Jadi sampai sekarang masih. Setiap minggu latihan atau gimana? Setiap minggu latihan hampir 5 kali lah. Wah, luar biasa. Seminggu itu ya? Bisa 5 kali ya. Hampir full dalam 1 minggu dia ikut. Berarti memang suka sama basket ini ya? Suka banget sih. Suka banget. Dari kecil memang suka basket atau gimana nih? Dari kecil itu emang udah dikenalin basket sama mama. Tapi awalnya emang tidak tertarik kan. Tapi semakin beranjak umurnya, semakin gede, akhirnya cobalah dan ternyata emang suka. Akhirnya kebawa ya sama ininya, karena memang sudah diperkenalkan dan akhirnya apa suka sampai sekarang ya. Sering-sering ikut turnamen atau apa? Sering. Luar biasa nih pemuda Hindu generasi Z, tapi dia suka basket, tapi keren juga. Itu masih mempertahankan Hindunya, tapi dia juga tidak monoton dengan Hindunya sendiri ya Ava ya. Nah, untuk apa sendiri nih ada experience nih banyak banget nih. Ada basketball, terus Bali net dance. Kalau untuk Bali sendiri nih, apa kan sering ikut tari-tari gitu? Ya. Sering-sering tampil juga kalau untuk tari sering, sendiri? Kadang aku tampil buat galungan, ngayah di pura biasanya. Dan aku juga pernah tuh waktu itu perform di Dharma Santi. Aku jadi salah satu penari tari pendek. Oh, oke, siap. Karena kita sudah bersama Ava di sini dan kita akan membahas tema yang luar biasa yang dekat banget nih sama saya, Ava dan teman-teman semuanya. Tema kita yaitu menilai tontonan atau memilih tontonan dari konten di media sosial atau dunia maya bersama narasumber kita, Ava Vukonik. Kak, aku sering deh nonton konten-konten yang di sosial media yang banyak gitu ya. Tapi sebenarnya kayak konten-kontennya ya lucu gitu, seru kalau ditonton. Tapi kok makin kesini malah jadinya kontennya kayak ngatain orang, ngeledek-ngeledek orang, sampai-sampai ngebohongin orang. Tapi
malah dibuat lucu. Itu kok rame banget ya Kak? Ya itu namanya tontonan viral tapi tidak bermoral. Nah kadang orang-orang atau yang sudah menonton konten-konten itu tuh justru melihat tuh like-nya, viewersnya tanpa melihat nilai atau etika yang ada di dalam konten tersebut gitu. Nah, sedangkan nih di dalam ajaran agama Hindu sendiri itu tuh banyak sekali ajaran-ajaran agama Hindu yang mengajarkan kita bagaimana kita menjadi remaja Hindu atau pemuda Hindu yang bermoral dalam dunia maya. Salah satunya ajaran Hindu adalah ajaran Wiweka. Wiweka apa tuh Kak? Nah kalau ajaran Wiweka sendiri di ajaran agama Hindu itu adalah bagaimana kita bijaksana untuk membedakan mana yang perlu kita tonton, mana yang perlu kita share, mana yang kita perlu apakah ini konten bisa mengembangkan diri saya atau tidak. Nah itu semuanya diajarkan di dalam ajaran agama Hindu di ajaran Wiweka tersebut gitu Afa. Nah, misalnya nih di dalam kitab Bhagavad Gita di sloka bab 10 sloka 4 sampai 5 itu mengajarkan bagaimana yang isinya tuh berbunyi gini Afa. Budiri jananam asamoha kasma satyam dhamma sama sukam dukam bavo bayam Cabayam evaca, yang artinya apa tuh? Kecerdasan, pengetahuan, kebebasan dan ilusi, kejujuran, kesabaran, pengendalian diri, ketenangan, suka dan duka, keberadaan, ketiadaan, lalu rasa takut kita sendiri, terus rasa berani, itu tuh semuanya berasal dari Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa sendiri, Ava. Oh gitu ya Kak. Jadi kalau nilai-nilai kayak sabar, jujur, bahkan sampai takut dan berani itu ada di dalam diri kita. Iya, semuanya ada. Nah, yang paling penting nih dari sloka tadi atau kitab Bhagavad Gita tadi itu mengajarkan soal asamoha. Nah, asamoha ini apa sih sebenarnya? Asamoha ini adalah kita tuh nggak gampang bingung, nggak gampang ketipu dengan apa yang kita lihat. Apalagi kan kalau konten-konten di media sosial itu kan banyak banget tuh konten-konten yang mungkin kita sendiri nggak bisa menyaring. Tapi karena kita belajar soal asamoha yang ada di dalam ajaran Wiweka yang diajarkan oleh umat atau diajarkan dalam ajaran agama Hindu, jadinya kita nggak gampang bingung nih atau nggak gampang ketipu dengan apa yang kita lihat di media sosial. Jadinya kita bisa menfilter apa yang kita lihat, apakah konten ini bisa bermanfaat buat kita, apakah konten ini bisa mengembangkan diri kita atau tidak gitu, Ava. Oh, jadi kayak nggak gampang percaya sama kita bikin filter di kepala kita gitu ya? Iya, betul. Jadi kalau kita udah lihat, terus kita udah belajar soal Wiweka atau asamoha tadi, nah di filter kita nih, di dalam diri kita, di kepala kita tuh udah, oh ini saya boleh nggak nonton ini, boleh nggak saya gitu share, boleh nggak saya bagikan ke orang sehingga orang bisa belajar juga. Nah itu sudah terfilter di kepala kita gitu. Kayak konten-konten tuh viral banyak. Ajaran-ajaran agama Hindu sendiri yang mengajarkan kita kayak bagaimana kita menjadi seorang pemuda Hindu yang berdharma dalam dunia maya. Salah satunya itu kayak bagaimana kita beretika dalam media. Nah sehingga ajaran dharma yang kita sudah menjadi ajaran leluhur kita itu selalu kita ingat dalam ketika kita bermedia sosial gitu. Terus kalau aku mau jadi netizen Hindu yang bijak tuh aku harus gimana ya Kak? Nah, kalau untuk menjadi netizen Hindu yang mungkin kita sebagai netizen, kalau orang sudah membahas kayak netizen ya otomatis oh netizen ini pasti negatif dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai generasi muda Hindu, kita harus bisa menjajarkan ajaran Wiweka, menanamkan ajaran Wiweka dalam diri kita. Nah, ada 3 hal nih yang perlu Ava perhatikan ketika mungkin menonton atau melihat konten-konten di media sosial. Yang pertama adalah apakah konten itu jujur gitu. Jadi Ava lihat dulu kira-kira konten ini benar-benar sesuai nggak sama faktanya gitu. Jadi konten ini apakah jujur atau enggak. Lalu yang kedua adalah apakah konten ini menyakiti orang lain. Kalau misalnya konten ini kayak bisa nih orang membuat orang tersinggung dan sakit hati. Nah itu kita bisa lihat gitu. Nah lalu yang ketiga adalah apakah konten ini mendidik atau menyesatkan. Nah mendidik atau menyesatkan ini bukan berarti mengandung ajaran-ajaran lain itu enggak, tapi lebih ke kita sakit hati enggak dengarnya. Kalau udah ada penyakit hati nih, kalau bahasa sekarangnya itu kadang lebih parah daripada sakit fisik gitu. Gitu ya Kak. Jadi
kita nggak boleh kayak asal milih konten kayak kirim-kirim aja gitu. Jadi kita tetap harus filter terus ya Kak. Iya. Karena 5 tips tadi atau 3 tadi yang diajarkan dalam ajaran WWK, sebagai generasi muda Hindu kita juga ada 5 tips nih yang akan kita sebarkan untuk teman-teman semua. Dan buat Alfa juga ada 5 tips nih dari kita. Yang pertama adalah mikir dulu sebelum di-share. Jadi jangan langsung share nih. Kalau misalnya Alfa lihat konten-konten yang menurut Alfa bagus tapi belum tentu itu benar benar. Belum di-share dulu, itu harus tahu dulu apakah ini benar-benar bisa untuk di-share atau enggak. Lalu tips yang kedua adalah jangan asal percaya, cari dulu sumbernya, benar enggak nih kontennya, apakah memang kontennya memang ditujukan untuk edukasi atau tidak. Jadi kita harus percaya dulu, lihat dulu sumbernya dari mana. Kalau memang sumbernya terpercaya, jadi kita bisa nge-share, karena itu juga bagian dari bagaimana kita nge-share sama teman-teman untuk belajar. Nah, untuk tips yang ketiga adalah jangan komen-komen jahat. Jadi sebagai generasi muda Hindu yang tidak bisa lepas dari gadget nih, kita harus bagaimana ketika kita ada nih melihat konten di dunia maya, jangan langsung komen-komen jahat, karena kan yang lihat tuh bukan cuman kita udah banyak yang lihat gitu. Nah, yang tips yang keempat adalah jadikan media sosial sebagai tempat kebaikan. Tadi jangan asal share, jangan asal komen-komen jahat, akhirnya menimbulkan rasa takut, kejahatan buat orang lain. Lalu tips yang terakhir atau tips kelima adalah pilih yang bikin kamu berkembang gitu. Jadi nggak asal nonton konten, ya udah viral nonton lagi. Jadi kita sebagai pemuda Hindu yang sudah tahu nih ajaran WWK, kita harus bisa memilih bagaimana konten-konten ini bisa bermanfaat buat diri kita sendiri. Kalau misalnya bermanfaat nih, kita bisa share ke orang lain. Jadi orang lain juga bisa tahu, bisa belajar kayak apa yang kita udah lihat di konten tersebut gitu. Bagus juga tuh Kak tips-tipsnya. Bisa jadi poster digital juga tuh. Iya. Jadi ingat ya semua, nggak semua yang viral atau ada di dunia maya itu tidak sejalan dengan ajaran Dharma. Tapi kita bisa menjadi nih cahaya terang di dunia maya dengan menjadi generasi yang cerdas dan bermodal. Tentunya kita adalah pemuda Hindu gitu. Ingat juga sloka yang tadi yang udah dibilang sama Kak Jenny. Budir jenanam asa moha. Kita punya segala potensi yang baik, tinggal mau dipakai atau enggak. Sip, terima kasih untuk podcast pada siang hari ini. Terima kasih sudah menemani. Semoga kita bisa ketemu di segmen-segmen berikutnya. Dan buat kalian semua, jangan lupa untuk follow BPH atau Badan Penyiaran Pusat Hindu untuk konten yang bukan cuma viral, tapi juga bernilai dan berdharma. Om Santi 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 Om.